Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allifullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya wali jami'il muslimina amin. Baiklah anak-anakku, kembali lagi bertemu dengan kami dalam kajian kitab Shifa'ul Jinan, dan ini merupakan pertemuan kita yang ketiga. Nah, sebelumnya kita sudah belajar kitab ini sampai dengan bab idhar. Nah, untuk mengawali pelajaran kita hari ini, kita nazamkan dulu nazam-nazam yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fi tajwidina man khurira sammaituhu hidayatas sibyani arju ilahi khoyatar ridwani ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu idharun idkhamum ma'al hunnati aw fi khairiha wal qalbu wal ikhfar waw fadhir lata hamzin wa ha'in ha'i wal aini thummal qaini thummal kha'i. Nah, ini pelajaran kita sebelumnya sudah sampai di sini. Untuk hari ini kita akan belajar 4 nazam. Nah, kita akan coba nazamkan dulu. Mari bersama-sama. Wadhim bihunna timpian mula ida kana pikil matin katun ya fan pida. Wadhim bila hunna tingfilami wara wal qalbu indal baimi man dzukira wa akhfiyanna inda baqil akhrufi jumlatuha khamsatun ashrin fa'rifi sifda sana kam jada syakhsun qad sama tum tayyiban zid fi tukang zalima. Nah, ini 4 nazam yang akan kita pelajari hari ini. Kita coba nazamkan sekali lagi anak-anak sambil dibuka dan disimak melalui kitabnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhim bihunna timpian mula ida kana pikil matin katun ya fan pida wadhim bila hunnatin filami wara wal qalbu indal baimi man dzukira wa akhfiyanna inda baqil akhrufi jumlatuha khamsatun asrin fa'rifi
sifda sana kam jada sahsun qad sama tum tayyiban zid fi tukang lima. Nah, kira-kira sudah bisa ya. Ya sudah, sekarang sekali lagi biar lebih mantap dalam menadumkan keempat nadum yang akan kita pelajari hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhim bihunna timpian mulaida kana pikil matin kadunya fanpida. Wadhim bila hunnatin filami wara wal qalbu indal baimi man dzukira wa akhfiyanna inda baqil akhrufi jumlatuha khamsatun asrin fa'rifi sifda sana kam jada sahsun qad sama tum tayyiban zid fi tukang lima. Untuk sekarang selanjutnya akan kami ajarkan untuk membaca arti miringnya ini. Dalam bahasa Jawa disebut makna gandul. Nah, kita lanjutkan untuk terjemah makna gandulnya dengan bahasa Jawa Kawi. Wadhim lan maca idgham sira bihunnatin kelawan brengeng dianmu kelawan huruf lafat yanmu la idza kana bikil matin. Ini kita balik nerjemahkannya. Nalika ora ana apa salah sijine huruf lafat yanmu lan nun mati saya ulangi, la idza kana. Nah, sampai sini dulu. Ternyata nalika ora ana apa salah sijine huruf lafat yanmu lan nun mati. Nah, ikunya dipindah di atas sini. Ini ada kata iku. Cara bacanya ditaruh di atasnya kata yang akan dibaca. Iku bikil matin tunggal sak kalimah. Kadunya kaya lafat dunya. Fanbida mongko buango temen siro. Langsung saya terangkan, anak-anak, bab yang kita pelajari adalah bab tanwin dan nun mati. Dan kemarin kita sudah belajar tentang idhar. Dan ini lanjutannya. Hukum yang pertama, hukum bacaan yang pertama kemarin idhar. Dan yang kedua ini adalah ini. Wadhim, bacalah idgham anak-anak bihunnatin dengan berdengung. Artinya bacalah idgham bihunnah, idgham dengan berdengung. Nah, ketika apa? Ada tanwin dan nun mati. Ini bianmu bertemu dengan huruf yang terkumpul dalam lafat yanmu. Ya, nun, mim, dan wawu. Jadi apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf di antara huruf ya, nun, mim, atau wawu, maka hukum bacaannya adalah idgham bihunnatin. Akan tetapi ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf dari huruf ya, nun, mim, dan wawu, tidak boleh dibaca idgham bihunnah. Nah, ketika apa itu? Ini bikil matin. Ketika dalam satu kalimat. Nah, berada dalam satu kalimat, dalam satu kata dalam bahasa Indonesia itu. Contoh kadunya. Nah, dunya
ini ada nun mati bertemu salah satu dari huruf ya, nun, mim, dan wawu, yaitu huruf ya. Tapi ini tidak boleh dibaca idgham bihunnah, tidak boleh dibaca duya, tidak boleh, tapi harus dibaca dunya. Nah, ini karena dalam satu kalimat dunya ini satu kalimat artinya dunia. Jadi ini walaupun ada non mati dan ya bertemu dengan ada non mati bertemu dengan huruf ya, tidak boleh dibaca idgham bihunnah karena dalam satu kalimat. Nah, bacaannya ini biasanya disebut dengan idhar wajib. Fanbida, nah ini di sini maka buanglah. Jadi kalau memang ada non mati atau tanwin bertemu dengan huruf yanmu dalam satu kalimat, maka buanglah bacaan itu, dibuang dari bacaan idgham bihunnah, tidak termasuk bacaan idgham bihunnah. Kita lanjutkan nazam yang selanjutnya. Wadhim lan maca idgham sapa sira bila hunnatin kelawan orang brengengeng fi lami ing dalem ketemu lam waro lan ro. Nah, jadi ini kebalikannya idgham bihunnah. Sekarang ada idgham yang tidak boleh dibaca berdengung, namanya idgham bila hunnah. Nah, ada non mati atau tanwin dibaca idgham bila hunnah apabila bertemu dengan salah satu dari dua huruf, yaitu huruf lam dan ro. Jadi sudah 3 hukum bacaan. Yang pertama kemarin pertemuan sebelumnya adalah idhar, tadi idgham bihunnah, kemudian idgham bila hunnah. Hukum bacaan yang selanjutnya wal qalbu utawi ganti tanwin lan nun mati. Nah, hukum bacaan yang selanjutnya yaitu mengganti hukum bacaan tanwin dan nun mati. Indal ba'i nalika ketemu huruf ba, nalika ketemu ba, miman ing mim. Nah, hukum bacaan selanjutnya itu anak-anak mengganti bacaan nun mati atau tanwin dengan miman, dengan huruf bacaan mim mati. Nah, apabila tanwin dan nun mati tersebut bertemu dengan huruf ba, dzukira disebut apa kolab, maka itu disebut kolab. Biasanya kita menyebutnya iklab. Jadi ini bacaan iklab, yaitu mengganti bacaan nun atau nun mati atau tanwin dengan bacaan mim mati, yaitu apabila tanwin dan nun mati tersebut, tanwin atau nun mati tersebut bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya iklab. Wa akhfiyanna lan maca ikhfa inda baqi. Saya ulangi, wa akhfiyanna lan maca ikhfa sapa sira inda nalika ketemu baqil akhrufi sekerine pira-pira huruf. Jadi sudah ada 4 bacaan dengan hurufnya masing-masing, kemudian sisanya huruf itu adalah hurufnya ikhfa. Jumlatuha kang utawi kumpule sekerine pira-pira huruf. Nah, jumlahnya huruf yang sisanya dari keempat bacaan tadi berapa? Khamsatu asrin, iku khamsatu asrin 15. Fa'rifi mongko weruha sira. Nah, 15 apa saja itu? Mengertilah, pahamilah apa saja itu. Nah, ini dalam nazam selanjutnya diterangkan ini.
sip. Nah, ini maksudnya adalah huruf short. The maksudnya adalah huruf dal. Sana maksudnya huruf ta. Kam huruf kaf. Jada huruf jim. Syakhsun diambil huruf sin besarnya, yaitu huruf shin. Qad maksudnya huruf o. Sama huruf sin. Dum huruf dal. Thayyiban huruf to. Zid huruf za. Fi huruf fa. Tukon huruf ta. Do huruf dot. Doliman huruf do. Jadi ke-15 hurufnya ikhfa itu merupakan sisa dari hurufnya idhar yang jumlahnya 6, sisa dari hurufnya idgham bi gunnah jumlahnya 4, sisa dari hurufnya idgham bila gunnah jumlahnya 2, sisa dari jumlahnya huruf iqlab yang 1, sehingga 6 4 2 12 ditambah 1 ba 13. Jadi jumlah hurufnya idhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan iqlab itu 13. Nah, sisanya dari ke-13 tersebut adalah hurufnya ikhfa semua, dan itu terhimpun dalam nadhom yang ada di sini ini. Sibda sana kam jada syakhsun qad sama tum thayyiban zid fi tukang dzalima. Nah, jadi hurufnya ikhfa itu terhimpun dalam nadhom ini. Tadi sudah terangkan shad, dal, ta, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, to, za, fa, ta, god, zo. Dan ini adalah hurufnya ikhfa. Nah, ini apakah nadhom ini tidak ada artinya? Ada, tapi boleh diartikan, boleh tidak. Nah, yang penting intinya adalah ini tidak kami artikan saja, tapi intinya adalah dengan menghafal nadhom sibda sana kam jada sahsun qad sama tum thayyiban zid fi tukang dzalima. Ini adalah himpunan dari hurufnya ikhfa yang jumlahnya ada 15. Di sini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Dihafalkan ya. Nah, untuk selanjutnya akan kami terangkan bagaimana cara membaca hukum bacaan yang sudah kita pelajari hari ini. Kita sudah belajar yang pertama idgham bi gunnah. Oke, ini idgham bi gunnah. Nah, idgham itu artinya memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Nah, bi gunnah artinya dengan berdengung. Contoh, ini
barqi yaj'aluna. Ada tanwin bertemu dengan ya. Nah, ya ini adalah hurufnya idgham bi gunnah, maka ini disebut dengan bacaan idgham bi gunnah. Idgham memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Huruf pertama adalah ini qaf yang ada tanwinnya ini, dhammah tanwinnya ini disebut huruf pertama. Kemudian huruf keduanya ya, jadi qafnya ini dimasukkan ke dalam ya menjadi barqi. Tidak dibaca barkun yaj'alu, tidak dibaca barkun yaj'aluna, tapi dibaca barqi yaj'aluna. Nah, sehingga qi qafnya ini masuk ke ya. Bihunnah dengan berdengung, maka harus ada dengungnya. Barqi yaj'aluna, ada nah itu adalah dengungnya. Tidak boleh jelas barqi yaj'aluna, itu berarti salah, tidak ada dengungnya sama sekali. Contoh lain, may yaqulu. Nah, nonnya ini, non matinya ini dimasukkan ke dalam huruf ya sehingga tidak terlihat, tidak terbaca. Tidak man yaqulu, tapi may yaqulu, non matinya langsung masuk ke ya. Nah, cara bacanya dengan berdengung, may yaqulu. Nah, nanti kalau dalam Al-Qur'an ada seperti ini, baca berdengung. Contoh kedua, khittatun naghfir lakum. Nah, tanwinnya ini, taknya ini masuk ke nun. Khittatun naghfir lakum, tun naghfir lakum, juga dengan berdengung. An nafsin. Nah, nun pertama ini masuk ke nun yang kedua, sehingga nun yang pertama seolah-olah tidak ada. Juga dengan berdengung. An nafsin. Nah, ini dibaca berdengung. Begitu sampai nanti contoh yang keempat. Kemudian itu contoh idgham yang bihunnah, idgham bihunnah. Yang selanjutnya idgham bila hunnah, yaitu apabila ada tanwin dan non mati atau non mati bertemu dengan salah satu huruf dari lam dan ro. Wadhim, bacalah idgham bila gunnah dengan tanpa berdengung. Idgham artinya memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Tetapi kalau yang ini tidak dengan berdengung. Contoh, rahmatal lil alamin. Rahmatal lil alamin dibaca tidak ada dengungnya, tidak dibaca rahmatan lil alamin, tapi dibaca tanpa dengung. Rahmatal lil alamin. Yang kedua, milladunhu. Nah, tidak ada milladunhu, tidak, yang ini tanpa berdengung. Milladunhu langsung. Terus contoh yang kedua ini huruf ra, huruf yang kedua huruf ra. Contoh raufur rahim, langsung fur rahim, jelas tidak ada dengungnya. Mir rabbihim. Nah, non matinya masuk ke ra, tidak terlihat tetapi tanpa berdengung. Mir rabbihim, tidak mir rabbihim, tidak boleh dengan berdengung, langsung mir rabbihim, jelas gitu. Terus yang ketiga iqlab. Nah, ini tadi wal qalbu tadi adalah iqlab, yaitu apabila tanwin atau non mati, ada tanwin atau non mati bertemu dengan huruf ba, hanya satu saja hurufnya iqlab, yaitu ba, maka itu bacaan tanwin dan nun mati, tanwin atau nun mati itu kemudian dibalikkan. Iqlab itu secara bahasa artinya membalikkan, dibalikkan menjadi bacaan miman, mim mati.
Contohnya di sini ini min ba'dihi. Nah, ini tulisannya min ba'dihi, tapi dibacanya mim ba'di. Nah, non matinya ini diganti dengan mim. Tulisannya non mati, tetapi bacanya nanti diganti mim mati. Mim ba'di. Nah, mim ba'di. Nah, diganti seperti ini, seolah-olah mim ba'di. Nah, jadi kalau ada seperti ini nanti misalnya anak-anak membaca min ba'dihi, salah, non matinya harus diganti dengan mim mati. Mim ba'di. Nah, satu saja contohnya iklab itu. Oh, ini yang tanwin. Sami basir, tidak boleh dibaca sami'un basir. Nah, tanwinnya diganti dengan mim. Sami basir. Ini contoh seperti ini, seolah-olah sami basir. Nah, ini contoh bacaan iklab. Nah, sedangkan tadi sudah diterangkan sisanya adalah hurufnya ikhfa. Ikhfa itu samar, artinya samar, bacanya secara samar-samar, tidak jelas juga tidak dengung. Nah, jadi samar-samar antara bacaan idhar dan juga bacaan idgham. Jadi seperti ini. Kalau ini contoh rijalun shadaqu, tidak boleh dibaca berdengung. Rijalun shadaqu tidak boleh. Juga tidak boleh dibaca jelas seperti idhar. Rijalun shadaqu, tapi tengah-tengah antara idhar dan idgham. Nah, caranya biar bisa tengah-tengah bagaimana? Ketika membaca tanwin ini, dalam benak kita itu sudah persiapan masuk ke dalam shad, dan masuk ke dalam huruf shad. Jadi menjadi rijalun shadaqu. Nah, rijalun shadaqu lunsa. Nah, jadi rijalun shadaqu ketika membaca tanwinnya sudah persiapan masuk ke huruf selanjutnya. Kalau di sini adalah huruf shad. Nah, ini contoh lain. Ungsurna, nah, ada sudah persiapan masuk ke shad. Ungsurna. Nah, contoh, saya beri dua contoh saja ini karena banyak, 15. Sawabang dalik. Tidak boleh sawabang dalik, dengung juga tidak boleh jelas seperti idhar. Sawaban dzalika juga tidak boleh, tapi tengah-tengah, sawaban dzalik. Nah, ini sudah ketika membaca tanwin di sini sudah persiapan masuk ke dzal. Contoh ini yang berupa nun mati, mundirun. Nah, seperti itu bacanya, mundirun. Tidak boleh mungdirun, tidak boleh dengung juga tidak boleh. Mungdirun, yang tepat ketika membaca nun mati ini sudah persiapan masuk ke dal. Mundirun. Nah, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya sampai dengan halaman 9 ini anak-anak sudah belajar tentang bab tanwin dan nun mati yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Hukum bacaannya ada 5: idhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklab, dan juga yang terakhir adalah ikhfa. Ini mohon pelajaran ini diingat-ingat dan juga untuk nazamnya dihafalkan. Ini kami rasa cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Dari saya ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.